Sebelum kita berdoa bersama, mari kita luangkan sedikit waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada dua alasan jujur mengapa aku tidak selalu langsung berdoa sesuai apa yang pertama kali muncul di pikiranku. Alasan pertama sederhana tapi nyata. Pikiranku mudah melayang. Mungkin kamu juga pernah mengalaminya. Kamu duduk dengan niat baik untuk berdoa, berharap bisa terhubung dengan Tuhan, tapi hanya beberapa menit kemudian, fokusmu mulai buyar. Pikiranmu tiba-tiba terisi dengan berbagai hal, tugas yang lupa dikerjakan, percakapan kemarin, atau daftar tugas yang menunggumu setelah doa ini. Dan saat itu terjadi, waktu bersama Tuhan mulai terasa terpecah-pecah. Bukan karena kamu tidak tulus, bukan karena kamu tidak mengasihinya, tapi karena kamu manusia. Pikiran kita penuh dengan kebisingan, terus berubah dan mudah terdistraksi. Meskipun luar biasa bahwa kita bisa membawa segalanya kepada Tuhan dalam doa, aku menyadari bahwa kadang doaku yang awalnya khusyuk malah berubah menjadi multitasking dalam pikiran. Aku mulai dengan penyembahan, tapi 5 menit kemudian aku sudah memikirkan cucian. Ini membuat frustrasi, tapi juga sangat familiar. Aku pun sadar bahwa ketika ini terjadi, Tuhan tidak marah. Dia tidak sabar atau kesal. Sebaliknya, Dia mengundangku untuk kembali, berhenti sejenak, memulai kembali, dan masuk lagi ke dalam hadirat-Nya. Alasan kedua mengapa aku tidak hanya mengandalkan kata-kataku sendiri dalam doa adalah, tanpa panduan, doaku bisa menjadi berulang-ulang. Aku sering mendapati diriku mengucapkan frasa yang sama berulang kali. Bukan karena aku tidak tulus, tapi karena aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku mungkin menghabiskan waktu 10 hingga 15 menit hanya mengelilingi satu permintaan, mencoba berbagai cara untuk mengatakannya, dan meskipun Tuhan menerima setiap kata yang jujur dari hati kita, aku merindukan lebih dari sekadar rutinitas. Aku merindukan kedalaman, ketulusan, doa yang menggugah jiwaku dan mencerminkan hati Tuhan sendiri. Itulah sebabnya aku belajar untuk mendasarkan doaku pada firman Tuhan. Ketika aku membuka Alkitab, ketika aku cukup diam untuk membiarkan Tuhan berbicara terlebih dahulu, sesuatu berubah. Satu ayat, satu janji, dapat menghidupkan kembali doaku. Aku tidak lagi berusaha keras mencari kata-kata yang tepat, melainkan aku merespons firman Tuhan yang sudah Dia ucapkan. Firman itu menjadi pintu masuk ke percakapan yang lebih dalam dengannya, peta yang menuntun pikiranku yang berserakan kembali ke pusatnya. Ketika aku membaca seperti yang tertulis dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Aku tidak hanya membacanya, aku duduk diam bersamanya dan menjadikannya doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau tetap setia bahkan ketika aku tidak. Engkau tidak pernah meninggalkanku. Engkau tidak pernah mengecewakanku. Hari ini aku merasa lelah. Aku butuh kekuatan-Mu. Aku butuh perlindungan-Mu, karena musuh licik dan aku tidak selalu dapat melihat siasatnya. Jadilah perisaiku, jadilah kekuatanku. Aku percaya kepadamu. Tiba-tiba, ayat itu menjadi sebuah doa. Doa itu mengalir menjadi penyembahan, dan penyembahan mengundang hadirat Tuhan secara lebih dalam. Inilah sebabnya mengapa aku terus kembali kepada Alkitab dalam doaku. Karena firman Tuhan itu hidup. Firman itu bukan buku pelajaran yang kaku, tetapi suara yang hidup. Firman itu menolongku untuk berdoa hal-hal yang tak terpikir olehku sendiri. Firman itu memperluas cara pandangku, mengingatkanku siapa Tuhan itu, dan siapa aku di dalam Dia. Ketika aku berdoa berdasarkan janji-janjinya, aku tidak hanya ditopang secara emosional, tapi juga diteguhkan secara rohani. Aku tidak lagi meraba-raba mencari kata, aku berdiri di atas kebenaran.
Firman Tuhan membuat doaku segar, berakar, dan penuh iman. Firman itu memperlambat langkahku, memusatkan hatiku, dan mengingatkanku bahwa doa bukanlah pertunjukan, melainkan persekutuan. Doa adalah percakapan, dan Tuhan sudah lebih dulu memberikan bahasa untuk memulainya. Jadi, jika kamu pernah merasa terdistraksi saat berdoa, atau terus mengulang-ulang kata yang sama, jangan berkecil hati. Kamu tidak rusak, kamu bukan pendoa yang buruk. Kamu hanya sedang diundang untuk masuk lebih dalam. Ambillah satu ayat saja. Bisikkan perlahan, biarkan masuk ke dalam rohmu. Biarkan itu membawamu ke dalam doa. Bukan doa yang dipaksakan, bukan doa yang dibaca, tetapi doa yang pribadi dan hidup. Sebab ketika kita berdoa dengan firman, kita bukan hanya sedang berbicara kepada Tuhan, kita sedang menggemakan hatinya kembali kepadanya sendiri. Dan doa semacam itu tidak hanya mengubah momen, tapi juga mengubah diri kita. Sekarang mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih karena Engkau menjaga aku di sepanjang malam dan membangunkanku dengan belas kasih yang baru. Aku memuji Engkau karena Engkau selalu menepati janji-Mu. Engkau tidak pernah berbohong, Engkau tidak pernah berubah. Itu sebabnya aku bisa percaya dan bersandar padamu. Engkau telah berjanji dalam firman-Mu untuk menjadi kekuatanku dan pelindungku. Engkau berjanji untuk menopangku, menaungiku, dan memberikan segala yang kubutuhkan agar aku tetap teguh. Maka hari ini, Tuhan, aku datang kepadamu. Aku memohon agar Engkau mengisi aku dengan kekuatan dari atas, kuasa untuk bertahan, kuasa untuk menang, kuasa untuk mengasihi saat sulit, dan mengampuni saat sakit. Kuatkan aku agar aku tidak jatuh ke dalam ketakutan, keputusasaan, atau pencobaan. Ingatkan aku bahwa aku tidak berjalan sendirian. Lindungilah aku, Tuhan, dari semua bahaya yang tak terlihat, dari jerat musuh, dan dari segala kebohongan yang ingin mencuri damai di hatiku. Jadilah pembelaku, tempat perlindunganku, dan penolongku yang selalu hadir dalam kesesakan. Aku berterima kasih sebelumnya atas cara-Mu menutupi aku hari ini, atas semua pertempuran yang sedang Engkau menangkan bagiku, bahkan sebelum aku menyadarinya. Tuhan, saat aku mencari Engkau dengan segenap hatiku, aku mohon, mulailah menyentuh dan menyembuhkan bagian hatiku yang hancur. Luka-luka yang kupikul dalam diam, pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, tempat-tempat dalam hatiku yang penuh kekecewaan, kebingungan, atau sakit, biarlah sentuhan penyembuhan-Mu mengalir ke seluruh bagian diriku yang lemah dan letih. Gantikan dukaku dengan sukacita, gantikan ketakutanku dengan iman, gantikan keputusasaanku dengan harapan. Bawalah kemenangan ke tempat di mana sebelumnya ada kekalahan, sebab bahkan ketika aku tidak melihat kejelasan, bahkan saat hidup terasa tidak pasti, Engkau tetap kokoh. Engkau adalah batu karangku yang teguh. Yeremia 33 ayat 3 berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Maka dengan iman aku berseru kepadamu, Tuhan. Aku berseru dalam nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama yang membawa pengharapan, damai, penyembuhan, dan keselamatan. Aku percaya bahwa Engkau mendengarku. Aku percaya bahwa Engkau sedang menjawabku. Engkau adalah pembebasku saat hidup terasa menyesakan. Engkau adalah penyembuhku saat aku terluka. Engkau adalah pemulihku saat aku kehilangan kekuatan, sukacita, atau arah. Engkau adalah tempat persembunyianku saat aku takut. Terima kasih, Tuhan, karena Engkau adalah tempat perlindunganku yang kudus di tengah kekacauan dunia. Terima kasih karena Engkau begitu sabar dan lembut kepadaku.
Bahkan saat aku tidak sabar terhadap diriku sendiri, Engkau tidak pernah menolak aku, Engkau malah menarikku lebih dekat. Keluaran 15 ayat 2 menulis, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ya Allahku, aku akan memuji Dia. Ya Tuhan, Engkaulah kekuatanku, saat aku tidak memiliki kekuatan sendiri. Saat beban terasa terlalu berat, Engkaulah yang mengangkatnya. Saat jalan terasa terlalu panjang, Engkaulah yang berjalan bersamaku. Jadilah tempat perlindunganku saat aku lelah. Jadilah jaring yang menampungku saat aku jatuh. Jadilah terang yang menerangiku saat aku tidak tahu harus kemana. Saat keputusasaan datang, jadilah suara yang membisikkan pengharapan. Di dalam hadirat-Mu, aku tidak perlu menanggung kecemasan. Aku tidak perlu hidup di bawah beban ketakutan. Di mana Engkau hadir, di situ ada damai. Di situ ada penyembuhan. Di situ ada sukacita yang tidak tergantung pada keadaanku. Tuhan, aku ingin selalu dekat dengan-Mu. Karena saat aku dekat dengan-Mu, aku tersembunyi dari siasat musuh. Saat aku berjalan bersama-Mu, anugerah-Mu menutupi setiap langkahku. Aku bisa menghadapi apapun, bukan dengan kekuatanku sendiri, tapi dengan kekuatan-Mu. Sebab seperti tertulis dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Bapa, terima kasih karena Engkau adalah penyediaku. Aku memohon agar kebaikan-Mu melimpah dalam hidupku hari ini. Kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu, dan kasih-Mu, curahkanlah ke seluruh bagian hidupku. Ambillah beban yang aku pikul, beban yang tidak bisa aku perbaiki, beban yang belum pernah aku ucapkan, bahkan beban yang tidak sepenuhnya aku pahami. Gantikanlah semuanya itu dengan sukacita dari-Mu, penuhi ruang kosong dalam jiwaku dengan harta firman-Mu. Puaskan aku dengan kehadiran-Mu. Terima kasih, Tuhan, karena Engkau selalu dekat. Engkau tidak pernah menyembunyikan wajah-Mu. Bahkan saat aku menjauh, Engkau memanggilku kembali. Saat aku butuh pembebasan dari dosa, penyembuhan dari luka, atau kelepasan dari keputusasaan, Engkaulah yang membebaskanku. Bahkan ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai harapanku, aku mohon, pakailah kesulitan-kesulitan itu untuk membentukku. Jangan biarkan penderitaanku sia-sia, Tuhan. Pakailah untuk menguatkan imanku, untuk memperdalam kasih-Ku kepadamu, murnikan aku sampai aku mencerminkan hati-Mu. Tuhan, hari ini berkati pekerjaan tanganku. Biarlah semua yang aku lakukan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Biarkan aku berjalan dalam kemenangan. Berikan aku kekuatan untuk menanti-nantikan Engkau. Ajarlah aku untuk menunggu dengan sukacita. Hari ini aku bersukacita karena aku tahu Engkau baik dan Engkau sangat peduli padaku. Engkau mendengarkan setiap kata-kataku, bahkan yang tidak terucap. Engkau mengerti jeritan hatiku yang tak bersuara, jadi aku berdoa, selaraskan keinginanku dengan kehendak-Mu. Bentuk hatiku agar serupa dengan hati-Mu. Tuntun setiap langkahku, Tuhan, Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkau memerintah dengan kasih, kebenaran, dan belas kasih. Aku ingin hidup dalam realitas siapa Engkau, di sini dan sekarang. Maka aku datang kepadamu dengan hati yang rendah hati, menyerahkan segalanya. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 139, selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuhan Yesus, selidikilah bagian terdalam dalam diriku. Singkapkan segala sesuatu yang masih aku genggam tapi bukan berasal dari-Mu. Terangilah setiap tempat tersembunyi dalam hidupku. Jika ada kebiasaan, relasi, sikap,
atau pergumulan rahasia yang menarikku menjauh dari hadirat-Mu, tolong aku untuk melepaskannya. Tolong aku memilih Engkau di atas segalanya, ajarlah aku untuk selalu berjalan dalam jalan-Mu. Terima kasih karena Engkau mengasihiku begitu dalam. Aku berdoa semua ini dalam nama Yesus Kristus yang penuh kuasa, berharga, dan agung. Amin. Sahabat terkasih, jika doa ini menyentuh hatimu, silakan tuliskan amin di kolom komentar sebagai tanda imanmu. Bagikanlah doa ini kepada mereka yang membutuhkannya. Klik suka dan berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak video doa yang penuh hikmat, damai, dan kuasa. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu senantiasa.